Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bu Dila. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan bilangan bulat. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, melalui video ini diharapkan kalian dapat yang pertama memahami konsep dan jenis bilangan, yang kedua memahami konsep bilangan bulat, yang ketiga membandingkan bilangan bulat. Nah, apa sih bilangan itu? Bilangan adalah konsep matematika yang digunakan untuk perhitungan dan juga pengukuran. Nah, misal kalian ditanya jam berapakah sekarang? Nah, nih ya, ketika kita ditanya jam, berarti di situ kita melakukan perhitungan. Nah, misalkan di sini jam 1:50 menit. Nah, ini ya, kita bisa bilang jam 1 karena kita melakukan perhitungan. Di sini juga nampak ada bilangan. Kemudian ketika kita mengukur suhu, nah suhu badan, kita melakukan pengukuran. Nah, tercatat suhu kita misalkan 37,0. Nah, ini berarti ada pengukuran di situ. Terjadi pengukuran dan terdapat bilangan juga. Nah, suatu saat kalian ketika membuat sempolan ayam, nah ini ya, ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Contohnya ada 1/2 kg tepung terigu. Nah, ini salah satu bahannya adalah tepung terigu, 1/2 kg. Di sini kita ada perhitungan juga di sini. Jadi bilangan itu macam-macam, ada yang bilangan bulat, ada yang bentuknya desimal, ada juga yang bentuknya pecahan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita pelajari jenis-jenis bilangan. Jenis-jenis bilangan yang pertama, ada bilangan asli. Nah, bilangan asli ini dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi, titik-titik di sini artinya masih banyak lagi angka yang belum ditulis. Ini ya. Jadi bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari angka 0. Oke. Dari 0 kemudian 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi cara bacanya bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Masih banyak lagi ya. Kemudian ada yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat ini termasuk negatif. Ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi bilangan bulat ini semuanya nih ya, ada negatif, bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan asli. Nah, ini semua adalah bilangan bulat. Selanjutnya ada bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bentuknya pecahan. Contohnya ada 1/2, 1/3, dan seterusnya nih ya. Macam-macamnya banyak pecahannya. Kemudian ada juga bilangan rasional yang bentuknya desimal. Nah, ini 0,75. Jadi bilangan yang bentuknya desimal dan dapat dibuat pecahan. Jadi tidak semua desimal itu bilangan rasional. Ini contohnya bilangan rasional yang bentuknya desimal adalah 0,75 karena bisa dibuat pecahan, yaitu 3/4. Kemudian ada desimal yang angkanya itu banyak. Jadi angkanya sama terus 0,66666 dan seterusnya. Nah, ini ya, ini juga bilangan rasional karena bisa dibuat pecahan, yaitu 2/3. Contoh bilangan rasional yang lain adalah akar 16. Nah, ini ya, akar 16 itu bisa dikerjakan atau kita keluarkan hasilnya adalah 4.
Jadi akar 16 adalah bilangan rasional. Contoh lain ada akar 9, akar 25. Nah, itu ya yang bisa kita keluarkan, bisa dikerjakan. Nah, itu contoh bilangan rasional. Kemudian selain bilangan rasional, ada yang namanya bilangan irasional. Contohnya adalah pi. Nah, pi itu angkanya tidak hanya 3,14 tapi 3,14159263 sekian. Nah, ini ya, pi adalah bilangan irasional karena tidak bisa dibuat pecahan, oke? Kemudian contoh bilangan irasional yang lain adalah akar 3. Nah, ini akar 3 kita tidak bisa keluarkan ya, kita tidak bisa mencari hasilnya berapa. Jadi ini termasuk bilangan irasional. Contoh lain ada akar 2. Nah, akar 2 kan tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dikeluarkan. Kemudian akar 5. Nah, seperti itu. Dia termasuk contoh bilangan irasional. Bilangan rasional dan bilangan irasional itu jika digabungkan membentuk bilangan real. Bilangan real itu artinya bilangan yang dapat diwujudkan secara nyata. Jadi ada juga bilangan yang tidak bisa diwujudkan. Namanya bilangan imajiner. Nah, ini ya, bilangan imajiner adalah bilangan yang tidak bisa diwujudkan secara nyata. Nah, dari kesemua bilangan ini tidak semua kita pelajari sekarang ya. Jadi Budila akan mengajarkan kalian tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Untuk bilangan yang lain, kemudian bilangan imajiner ini akan kalian pelajari di jenjang yang lebih tinggi. Oke. Selanjutnya kita akan kenali bilangan bulat. Nah, bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Nah, ini ya, jadi bilangan bulat itu ada yang bentuknya negatif, 0, dan bilangan positif. Di sini Budila punya garis bilangan. Oke. Kita tentukan titik 0-nya dulu. Nah, ini ya 0 di tengah. Kemudian caranya kalau ke kanan dia itu bilangan positif mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini tanda panah ke kanan dan ke kiri artinya bilangannya itu banyak sekali, tak hingga, jadi tidak bisa dituliskan semuanya. Ini contohnya Budila berikan sampai 3 saja. Ini ya, dari 0 ke kanan itu positif, dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri 0, nah itu adalah bilangan negatif, dimulai dari sebelah kiri 0 ya. Jadi menulisnya negatif 1, nah sebelah kirinya lagi negatif 2, sebelah kirinya lagi negatif 3, dan seterusnya ke kiri terus sampai negatif tak hingga banyaknya ya. Oke, di sini ada catatan, pada garis bilangan makin ke kanan suatu bilangan nilainya semakin besar. Kalau makin ke kiri suatu bilangan nilainya semakin kecil. Oke, coba sekarang Budila punya pertanyaan. Manakah yang lebih besar antara 1 dan negatif 3? Oke, di sini Budila punya bilangan 1, angka 1 dan negatif 3. Kita lihat ya, 1 itu di sebelah kanannya negatif 3 atau di sebelah kirinya negatif 3. Nah, ini ya, 1 itu di sebelah kanannya negatif 3. Jadi kalau di sebelah kanannya berarti dia lebih besar dari 1, lebih besar daripada negatif 3. Karena tadi apa? 1 ada di sebelah kanannya negatif 3. Jadi kalau di sebelah kanannya nilainya besar. Kalau semakin kiri semakin kecil. Itu ya. Selanjutnya coba kita akan membandingkan bilangan bulat. Budila punya beberapa contoh soal. Tentukan tanda yang tepat. Nah, ini lebih dari atau kurang dari.
untuk membandingkan kedua bilangan berikut. Contoh yang pertama, 345 dibanding dengan 67. Oke, ini ya. Ratusan dengan puluhan. Kira-kira besar yang mana? Yang depan ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya, ratusan pasti lebih besar daripada puluhannya. Nah, karena ini yang dibandingkan bilangan positif ya. Nih, 345 lebih besar dari 67. Contoh kedua, 1234 dibanding dengan 6789. Kira-kira yang di depan ini lebih besar atau lebih kecil? Nah, kita lihat sama-sama ribuan. Ini ribuan, yang di belakang juga ribuan. Kita lihat positif semua ini. Yang di sebelah kiri ini 1000-an, yang ini 6000-an, berarti yang di depan lebih kecil daripada yang 6789. Sekarang kita lihat, nah ini ada bilangan negatif. Negatif 50 dibanding dengan 0. Kira-kira negatif 50 itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Nah, untuk memudahkan kita mencari tahu, kita buat garis bilangan. Nah ini ya, Budila punya garis bilangan. Kita letakkan angka 0-nya dulu, kemudian kita lihat negatif 50 itu letaknya di kirinya 0 atau di kanannya 0. Oke ya, kalau di kanan 0 dia itu positif. Nah, karena soalnya negatif berarti dia ada di sebelah kiri 0. Negatif 50. Nah, ini ya, tidak usah dituliskan semua angka di sini. Dilihat saja soalnya, misalkan negatif 50 kita tulis saja. Negatif 50. Oke, setelah itu tadi apa? Diingat-ingat. Makin ke kiri suatu bilangan nilainya semakin kecil. Nah, ini negatif 50 ada di sebelah kirinya 0. Berarti negatif 50 itu kurang dari 0. Nah, itu ya caranya. Coba sekarang nomor 4. Oke, Budila punya bilangan negatif nih, dua-duanya negatif. Negatif 100 dibanding negatif 123. Kira-kira tandanya lebih besar atau lebih kecil? Kita lihat ya. Kita tuliskan dulu deh angka 0-nya. Oke, di sini ya 0. Kemudian kita tulis negatif 100-nya. Negatif 100 itu di sebelah kiri 0 atau di sebelah kanan 0? Karena negatif berarti di sebelah kiri 0. Ya, negatif 100. Oke, sekarang negatif 123. Nah, kita nggak tahu nih 123 ada di mana. Nah, diingat-ingat angkanya, menuliskannya dari sini ya. 0 ke sebelah kiri itu urut negatif 1, negatif 2, negatif 3, nah gitu ya. Semakin ke kiri itu angkanya semakin besar, tapi ada tanda negatifnya. Sekarang di sini negatif 123, berarti ada di sebelah kirinya lagi dari negatif 100. Berarti ada di sebelah kirinya lagi, negatif 123. Nah, semakin ke kiri angkanya tuh memang semakin besar, tapi ada negatifnya. Jadi nilainya semakin kecil. Kita lihat. Negatif 100. Oke, negatif 100 di sebelah mananya negatif 123. Negatif 100 ada di sebelah kanannya negatif 123. Berarti kalau di sebelah kanannya artinya lebih besar. Oke, berarti negatif 100 lebih besar dari negatif 123. Nah, itu ya cara membandingkan bilangan bulat. Oke, terima kasih untuk video kali ini sudah selesai. Sampai jumpa di video Budila selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.